Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniapsa, NPM 2020-10-2002. Saya akan mempresentasikan materi dari pertama hingga materi terakhir sebagai tugas mid mata kuliah perencanaan pembelajaran. Langsung saja, perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan secara rasional tentang tujuan pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Tujuan membuat perencanaan pembelajaran agar dapat dicapai perbaikan pembelajaran. Secara mendasar, kegiatan perencanaan pembelajaran mempunyai empat tahap. Yang pertama, menetapkan target atau tujuan, merumuskan kegiatan saat ini, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Jenis-jenis perencanaan berdasarkan pengertian terbagi atas 3, yakni berdasarkan ruang lingkup, tingkatan, dan jangka waktunya. Perencanaan berdasarkan ruang lingkup terbagi atas 3. Yang pertama, rencana strategis, rencana taktis, dan rencana terintegrasi. Yang kedua, perencanaan berdasarkan tingkatan terbagi atas 3. Yang pertama, rencana induk, yang kedua, rencana operasional, dan yang ketiga, rencana harian. Yang ketiga, perencanaan berdasarkan jangka waktu terbagi atas 3, ya jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek. Kurikulum 2013 atau K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Silabus merupakan suatu rincian detail tentang rencana mengajar guru yang disusun dalam kelompok tema atau mata pelajaran tertentu. Komponen dari silabus antara lain kompetensi inti atau standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, alokasi waktu, penilaian, dan sumber belajar yang digunakan. Prinsip pengembangan silabus terbagi sebagai berikut. Yang pertama, ilmiah, kedua, relevan, yang ketiga, sistematis, yang keempat, konsisten, yang kelima, memadai, yang kelima, aktual dan kontekstual, yang keenam, fleksibel, dan yang ketujuh, menyeluruh. Pendekatan saintifik merupakan kerangka ilmiah pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013. Pendekatan saintifik diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuwan lebih mengedepankan penalaran induktif dibandingkan dengan penalaran deduktif. Tujuan dari saintifik adalah mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien, harapannya dapat ditempuh dengan singkat. Skenario pembelajaran merupakan urutan atau rangkaian kegiatan proses pembelajaran yang disusun oleh seorang guru agar suatu proses pembelajaran terjadi sesuai dengan yang diinginkan dan tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Keterampilan menyiapkan skenario pembelajaran adalah suatu keterampilan dalam mendesain atau merancang langkah-langkah kegiatan pembelajaran dan memilih metode seperti metode media dan pendekatan yang tepat dan sesuai. Semua hal itu dilakukan agar dosen atau guru maupun peserta didik dengan mudah menjalankan dan memahami proses pembelajarannya. Demikianlah presentasi dari ketujuh materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.